Perbedaan budaya Barat dan Timur dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Wabah pandemi COVID-19 telah merajalela dunia lebih dari 1 tahun. Namun, wabah masih belum tampak terkendalikan di banyak negara. Belum lama ini saya diminta teman-teman untuk bercerita situasi China saat ini dan bagaimana China bisa dengan cepat mengendalikan wabah dibanding negara lainnya di dunia. Berikut adalah beberapa pandangan dan analisis dangkal saya tentang apa yang saya lihat dan alami di China sejak meletusnya wabah dunia ini. Harus diakui, pemerintah China telah mengambil serangkaian tindakan ketat untuk merespons secara tepat waktu, secara efektif membatasi penyebaran epidemi lebih lanjut, sepenuhnya melindungi keselamatan dan kesehatan hidup rakyat China dan semua expatriates orang asing di China. Keberhasilan China menangani COVID-19 telah mendapatkan pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia dan masyarakat internasional. Kinerja luar biasa dalam memerangi epidemi tidak hanya menunjukkan keunggulan sistem nasional dengan karakteristik China, tetapi juga menyoroti keunggulan unik budaya pemikiran China sebagai budaya timur orang Asia, yaitu konsep hak asasi manusia yang menekankan tanggung jawab keluarga sehingga membentuk pengendalian diri pribadi yang ketat. Lain halnya budaya Barat yang sebagian besar didasarkan pada individualisme. Persepsi orang China memiliki konsep keluarga yang sangat kuat. Poin pertama, dari sudut pandang orang China, kita semua hidup dalam suatu komunitas masyarakat. Istilahnya, no man's an island. Setiap orang hidup dalam jaringan hubungan tertentu, dan keluarga adalah bagian terpenting dari orang Tionghoa. Dalam kehidupan keluarga, setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dengan anggota keluarga lainnya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka, dan anak-anak memiliki tanggung jawab untuk mendukung orang tua mereka di hari tua. Konsep tanggung jawab keluarga yang kuat ini telah berakar pada pemahaman orang Tionghoa tentang hak sebagai manusia. Penekanan budaya China pada tanggung jawab keluarga mengharuskan setiap orang untuk menghargai hak mereka untuk hidup. Sebaliknya, menempatkan diri dalam bahaya secara gegabah akan dianggap sebagai ekspresi kurangnya tanggung jawab dan ketidakdewasaan. Jadi, dalam situasi kritis seperti wabah pandemi saat ini, orang Tionghoa juga lebih toleran terhadap pengurangan segala jenis hak mereka, selain hak untuk hidup. Dalam menghadapi epidemi pneumonia mahkota baru yang sangat membahayakan ini, kebanyakan orang China dapat secara sadar memakai masker dan mengisolasikan dirinya sendiri di rumah. Karena dalam pandangan orang Tionghoa, secara sadar mematuhi peraturan isolasi rumah dan melakukan perlindungan diri tidak hanya bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan masyarakatnya. Namun sayangnya di mata orang Barat yang menekankan individualisme dan liberalisme di atas segalanya, adalah suatu keajaiban bahwa begitu banyak warga China yang secara alami mengisolasi diri di rumah selama 2-3 bulan atau bahkan lebih lama. Setelah wabah epidemi skala besar meletus di negara-negara Barat, banyak orang masih keluar untuk berkumpul dan bersenang-senang tanpa peduli terhadap virus. Bahkan, walau pemerintah mereka telah mengeluarkan larangan, tetap masih tidak dapat mencegah orang untuk keluar rumah. Pengejaran kebebasan individu yang berlebihan dalam masyarakat Barat telah membawa dampak besar dalam pencegahan dan pengendalian epidemi. Poin kedua, konsep budaya China mengejar transendensi moral yang merangsang semangat pengabdian tanpa pamrih dalam masyarakatnya. Teori hak asasi manusia budaya Barat menekankan legitimasi atribut alami dan keinginan alami manusia. Mereka percaya bahwa sebagai individu yang alami, manusia harus menikmati semua jenis hak asasi manusia yang melekat dan tidak boleh dicabut atau diganggu. Mungkin
Salah satu kelemahan dalam pemahaman budaya Barat tentang manusia sebagai subjek keinginan menyebabkan mudahnya mengabaikan potensi moral yang melekat pada manusia, sehingga mudah mengarah pada perluasan dan penyalahgunaan hak mereka tanpa batas. Sebaliknya, orang Tionghoa terbiasa memahami orang dan hak dari sudut pandang moral. Misalnya, dalam masalah hak untuk hidup, ada perbedaan pemahaman antara budaya Timur dan budaya Barat. Seperti yang dikatakan filsuf kuno China bernama Mencius, hidup adalah apa yang saya inginkan, dan keadilan adalah apa yang saya pikirkan. Jika keduanya tidak dapat diperoleh secara bersamaan, maka saya akan melepaskan kehidupan untuk memperoleh keadilan. Hak untuk hidup adalah hak penting yang sangat dipentingkan setiap orang. Tetapi manusia tidak hanya memiliki hak sisi biologis, tetapi juga sisi transendensi. Budaya China tidak menganjurkan absolutisasi hak asasi manusia, melainkan menekankan pada transendensi moral manusia. Itulah sebabnya ketika menghadapi bencana seperti wabah COVID-19 ini, orang China cenderung dapat membangunkan rasa tanggung jawab semua orang dan semangat dedikasi tanpa pamrih untuk segera keluar dari bencana ini. Dalam memerangi epidemi, puluhan ribu staf medis tanpa peduli keselamatan sendiri dengan pemerintah pusat Beijing sebagai garda depan, maju ke garis depan. Mayoritas pekerja komunitas, kader level dasar, sukarelawan, dan para kurir mengorbankan waktu istirahat dan liburannya. Mereka tetap standby pada posisi pekerjaan. Semua lapisan masyarakat secara aktif menyumbangkan uang dan materi. Kelompok pelajar Tionghoa perantauan dan luar negeri bergegas untuk menyumbangkan perbekalan kesehatan. Dedikasi tanpa pamrih orang-orang China yang melampaui pertimbangan hak-hak individu telah mengumpulkan kekuatan yang kuat untuk memenangkan pertempuran melawan epidemi. Poin ketiga, orang China tetap menjaga keseimbangan dan koordinasi pemajuan berbagai hak untuk memenuhi misi nasional mereka. Seperti yang kita ketahui, konsep budaya Barat tentang hak asasi manusia sangat menekankan kemandirian individu dan otonomi individu, sehingga pemahaman mereka terhadap hubungan antara individu dan negara adalah sebagai hubungan konfrontatif sederhana. Pemahaman demikian telah menyebabkan masyarakat Barat terlalu menekankan hak-hak sipil dan politik, sehingga mengabaikan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan imunitas kelompok yang dipraktekkan Inggris pada tahap awal epidemi adalah contoh yang paling tipikal. Kelambanan pemerintah mereka dalam menghadapi epidemi telah mengakibatkan penyebaran epidemi sampai batas tertentu. Selain itu, tingkat infeksi dan kematian yang sangat tinggi di Amerika Serikat selama epidemi, terutama tingkat kematian yang sangat tinggi dari kelompok rentan seperti keturunan dari Afrika Amerika dan Amerika Hispanik, juga sejalan dengan ekonomi jangka panjang pemerintah Amerika Serikat dan kekurangan perhatian mereka dalam perlindungan hak-hak sosial terkait. Budaya Barat terlalu menekankan kelambanan pasif pemerintah yang akhirnya melemahkan kekuasaan pemerintah dan mencegah realisasi hak asasi mereka pada saat krisis. Dalam menghadapi epidemi, pemerintah China menganut konsep hak asasi manusia yang berpusat pada rakyat dan menjamin kelangsungan hidup hak warga negaranya. Mereka mencoba yang terbaik untuk memungkinkan setiap pasien menerima perawatan tepat waktu dan mencapai hasil yang terbaik. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah berulang kali memuji tindakan melawan epidemi dari China, karena hasil pengendalian China telah membawa harapan bagi negara-negara di belahan bumi lainnya. Epidemi corona telah membuat kita lebih jelas menyadari banyaknya kekurangan budaya hak asasi manusia Barat. Penekanannya yang berlebihan pada kebebasan individu dan kepentingan individu telah menyebabkan melemahnya tanggung jawab individu dan perluasan hak pribadi yang berlebihan.
yang telah membawa tantangan besar bagi pengendalian epidemi. Peremehannya terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya telah menyebabkan kerugian besar bagi kelompok-kelompok masyarakat bawahan yang lemah dan rentan. Kita mungkin tidak bisa membasmi virus COVID-19 sampai ke akarnya, namun kita paling tidak dapat mengendalikannya. Jadi, barang siapa yang bisa berhasil mengendalikan wabah pandemi duluan, dialah yang akan dapat berdiri dan bersinar di tengah panggung dunia dalam 5-10 tahun mendatang. Mari kita membantu pemerintah kita mengendalikan wabah ini bersama dengan mematuhi semua protokol kesehatan pemerintah, seperti memakai masker, hindari kerumunan orang, dan banyak mencuci tangan. Mempertahankan hidup yang teratur dan sehat untuk meningkatkan imunitas diri, memperhatikan informasi otoritatif tepat waktu untuk mengurangi kepanikan batin, mengalihkan perhatian kita terhadap berita-berita buruk, namun sebaliknya memperkaya kehidupan kita dengan banyak olahraga atau membaca, serta menghadapi dan menerima kecemasan kita terhadap wabah secara alami, adalah tindakan bertanggung jawab kita dalam membantu NKRI keluar dari masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!